Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandung, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa
wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal-afiyah wal-barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Satu kali lagi kita mohon kepada Allah, terkhusus untuk semua orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang telah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah, keluarga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Apa yang sudah mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah, anu Bang Hoir sudah sana Bang Hoir. Mana bajunya kuning bener lagi. Nah itu nggak Bang Andi? Dia jadi nyerong dewek-dewek. Apa Pak Ridwan? Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 269. Iya bener. Yang pakai cetakan kitab berapa nomor? 70. 71. Yang mana yang bener ini? 71.
Pak Ketua, udah ketemu Pak Ketua? Lah belum game bulan Ustaz. Udah lagi mau ngaum aja. Bang Iqbal udah ketemu? Bang Herik udah? Bang Mantap udah ketemu? Kong, udah ketemu Kong? Bang Andi udah ketemu? Bang Arif, udah ketemu Bang Arif? Pak Ridwan udah? Bang Imam, udah? Bang Tony udah? Bang Sarip? Bang Jamal udah ketemu? Bang Pudin udah? Kong, udah ketemu Kong? Kong Joman? Bang Hoir udah ketemu? Bang Hakam, udah ketemu udah? Bang Dimas udah? Pak Juju udah? Mas Mono, Sanasir udah ketemu? Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Lah, ini harusnya minggu kemarin diterusin ini ya. Ujungnya doang tinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun khulasatul aqobatil khomisati aqobatil bawa'iti. Rangkuman undakan yang kelima, yaitu undakan pembangkit semangat. Apa Ustaz? Bawa'id, pembangkit semangat. Wa jumlatul amri annaka idza tadakkarta sa'ata rahmatillahi allati sabaqat ghadabahu wa wasi'at kulla syai'in. Wa jumlatul amri, kesimpulannya. Udah kesimpulan aja Ustaz, baru mulai. Annaka idza tadakkarta sa'ata rahmatillahi, bahwasanya kamu apabila kamu mengingat betapa luasnya rahmat Allah, allati sabaqat ghadabahu, yang rahmatnya itu mengalahkan murkanya, wa wasi'at kulla syai'in, dan mencakup dan meliputi segala sesuatu. Thumma in kunta min hadhil ummatil marhumatil karimati 'alallahi ta'ala. Kemudian jika kamu mengingat bahwa dirimu termasuk ke dalam umat yang amat disayang, yang mulia di sisi Allah Ta'ala ini. Thumma ghayata fadlihil karimi wa kamala judihil qadimi wa ja'ala unwana kitabihi ilaika bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jika kamu mengingat betapa melimpahnya
karunia yang Allah berikan. Wa kamala judihil qadimi, dan betapa sempurnanya sifat maha dermawannya Allah yang maha qadim. Wa ja'ala unwana kitabihi ilaika bismillahirrahmanirrahim, dan menjadikan permulaan kitab sucinya yang diturunkan untukmu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Belum ketemu jawabannya ini. Thumma katrota ayadihi ilaika wa ni'matahu zahiratan wa batinatan min ghairi syafi'in au qadamin sabiqatin laka. Kemudian jika kamu mengingat betapa banyak pertolongannya yang diberikan kepadamu dan betapa banyak nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin, min ghairi syafi'in, tanpa melalui usaha, au qadamin sabiqatin laka, atau perbuatan yang harus kamu kerjakan terlebih dulu. Watadakkarta min janibin akhara, dan kamu juga mengingat dari sisi lainnya kamala jalalihi wa azamatihi, betapa sempurna kebesaran dan keagungannya, wa izama sultanihi wa haibatahu, dan betapa besar kerajaannya dan kehebatannya. Tumma syiddata ghadabihi, kemudian kamu mengingat betapa dahsyat murkanya. Alladzi la taqumu lahus samawati wal ardu, yang itu tidak akan mampu diterima oleh langit dan bumi. Tumma ghayata ghaflatika wa katrota dunubika wa jafwatika, kemudian kamu mengingat betapa lalainya dirimu dan betapa banyak dosamu dan sangat kerasnya hatimu. Ma'adiqqati amrihi wa khatori mu'amalatihi fi ihatati ilmihi wa basarihi bil uyubi wal ghuyubi. Bersamaan dengan itu, Allah amat teliti dan detail dalam penerapannya. Terkait liputan ilmunya dan pandangannya terhadap berbagai macam aib yang disembunyikan dan hal-hal yang gaib yang tidak nampak pada dirimu. Tsumma husna wa'dihi wa tawabihi, kemudian kamu mengingat betapa indah janji-janji yang Allah berikan dan betapa besar imbalan yang Allah siapkan. Alladzi la yablughu kunhahul auhamu, yang itu tidak akan pernah dicapai hakikatnya oleh pemikiran siapapun. Wa syiddata wa'idihi wa alima iqabihi, dan kamu mengingat betapa dahsyat ancamannya dan betapa pedih siksaannya. Alladzi yahtamilu dzikrahu al-qulubu, yang semua hati manusia tidak mampu
untuk mengingatnya. Tarotan tanzuru ila fadlihi. Itu semua membuatmu terkadang memandang kepada karunia-Nya, karunia Allah. Wa tarotan tanzuru ila adzabihi. Dan terkadang kamu memandang kepada siksaannya. Wa tarotan tanzuru ila rahmatihi wa ra'fatihi. Dan terkadang kamu memandang kepada kasih sayangnya. Wa tarotan tanzuru ila nafsika fi jafawatiha wa jinayatiha. Dan terkadang kamu memandang kepada dirimu, kepada nafsumu. Fi jafawatiha wa jinayatiha. Betapa kerasnya watak nafsumu dan betapa buruk perbuatannya. Fa idza fa'alta tuaddi bika jami'a dzalika ilal khaufi war roja'i. Itu ujungnya situ, Ustaz. Apabila kamu mengerjakan itu semua, maka semuanya itu akan mendorong dirimu untuk menerapkan khauf dan roja. Ujungnya di situ. Ya kadang kita berpikir bahwa rahmat Allah amat luas. Ntar ingat lagi siksaannya amat pedih. Terus begitu. Pada akhirnya hati kita akan selalu terisi dengan sifat khauf dan roja. Kadang khaufnya muncul, kadang rojanya muncul. Gitu. Makanya kudu seimbang. Jangan mikirin betapa luasnya rahmat Allah mulu, atau jangan selalu mikirin azab Allah yang teramat pedih itu. Ganti-gantian mikirnya. Biar khauf dan rojanya muncul di hati kita. Dan kedua-duanya bisa seimbang dalam hati kita. Udah tuh jelas? Nggak ada yang ditanyain, Ustaz? Dari artiannya? Nggak ada? Bang Pudin, cukup? Apa? Bang Judin kali? Enggak, udah. Nggak ada yang tanyain. Ya kalau nggak ada kita terusin. Dikit lagi nih. Sampai bab ini kelar doang. Wa kunta qad salaktas sabila syari'al qasda. Apabila kamu sudah mengerjakan itu semua, kamu akan menempuh jalan yang lebar dan kamu berada di tengah. Wa adalta anil janibainil muhlikaini. Kamu akan terhindar dari dua sisi yang dapat membuat dirimu celaka. Al-amni wal ya'si, yaitu sisi selalu merasa aman dan sisi selalu merasa putus asa. Ujung-ujungnya adanya di tengah. Merasa aman melulu ya enggak, putus asa melulu juga enggak. Adanya di tengah-tengah. Kalau sudah bisa menerapkan khauf dan roja secara seimbang. Wala tatihu fihima ma'at ta'ihina. Dan kamu tidak terjerumus ke dalam keduanya seperti orang-orang yang sudah terjerumus ke dalamnya. Wala tahliku ma'al halikina. Dan kamu tidak celaka seperti orang-orang lain yang celaka. Wa syaribta syarabal mamzujal adla. Dan kamu akan meminum minuman yang diracik secara sempurna. Secara seimbang. Kayak kopi mah olahannya sedep. Pahit banget kagak, manis banget kagak. Sedep dah pokoknya. Olahannya cakrim.
sedep. Fala tahliku biburu datir roja is-sorfi. Maka kamu tidak celaka dengan sebab meminum minuman roja murni yang sangat dingin. Wala biharorotil khawfis sorfi. Dan kamu juga tidak meminum minuman khawf murni yang sangat panas. Apa Bang Imam? Ya kita juga minum begitu kan. Kalau kebangatan dingin juga kurang enak, kebangatan panas juga kurang enak. Yang enak yang sedang, tengah-tengah. Ini diibaratkannya begitu. Kalau rojak doang kebangatan dingin, kalau khawf doang kebangatan panas. Rojak doang ujungnya kebangatan berani, khawf doang ujungnya kebangatan takut. Gak berani ngapa-ngapain. Faka'anni bika wa qad wasolta ilal maksudi ghaniman. Maka seakan-akan aku menganggap dirimu sudah berhasil meraih yang kamu tuju dengan sukses. Wa syupita minal illataini saliman. Dan kamu sudah disembuhkan dari dua penyakit itu dengan selamat. Dua penyakit, rojak murni dan khawf murni. Itu penyakit. Wa wajadtan nafsa qadim ba'atat lit-ta'ati. Kamu sudah mendapati dirimu sangat semangat untuk melakukan perbuatan taat. Wadanat fil khidmati lailan wa naharon min ghairi fatratin wala ghaflatin. Dan nafsumu sudah tunduk untuk mengkhidmat siang dan malam tanpa merasa lelah dan tidak pernah lalai. Wajtanabatil makhoziya wal ma'asiyah wahajartaha bimarratin. Dan nafsumu sudah menjauhkan dirinya dari perbuatan hina dan perbuatan maksiat. Wahajartaha bimarratin. Dan kamu biarkan dia, nafsu, udah. Paham itu susah diri? Ayo udah tanyain. Yang mana yang belum paham? Yang mana? Mau jawaban kali? Nambahin nggak? Kalau sekarang kita ini kan masih harus terus mengendalikan nafsu kita. Kalau kita lengah sedikit aja, nafsu kita akan mulai ngajak kita berbuat buruk. Kalau kita sudah bisa menerapkan sifat khauf dan roja secara seimbang, maka lama-kelamaan hati kita akan terdorong untuk berbuat taat dan akan menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat meskipun tanpa harus kita kendalikan, meskipun harus kita paksa. Udah kita antepin aja.
Dengan kita biarkan, kita antepin, dia tetap semangat ibadah sendiri udah. Kalau sekarang kan kudu kita pecut dulu. Kudu kita paksain dulu. Kalau nafsu kita udah semangat berbuat taat, nggak pakai kita paksain, udah jalan dewek. Gitu. Wahajar tahabi marrotin. Dan kamu biarkan nafsu itu. Kagak pakai dikendalikan lagi. Kayak Rasulullah kan begitu. Dalam sebuah hadisnya beliau bilang, semua orang itu pasti ada setannya, pasti ada nafsunya. Bahkan beliau sendiri ada setannya. Bedanya Rasulullah setannya udah tunduk sama beliau. Nafsunya udah tunduk. Dia nggak ngajak berbuat buruk lagi. Tapi ngajaknya ibadah. Apa Ibu? Jelas tuh ya? Kama qala Naufun, inna Naufan idza dzakarol jannata tola syauquhu wa idza dzakaron naro toro naumuhu. Sebagaimana Imam Nauf berkata, sesungguhnya Nauf apabila mengingat surga, maka akan semakin kuat rasa rindunya untuk bisa segera masuk ke dalam surga. Pernah Bang Hendrik kangen sama surga? Wa idza dzakaron naro toro naumuhu. Tapi apabila dia mengingat neraka, akan hilang rasa kantuknya. Kagak bisa tidur. Kalau dia ingat surga, nggak bisa tidur karena kangen sama surga. Kalau dia ingat neraka, nggak bisa tidur juga karena takut masuk dalam neraka. Itu Nauf. Kalau kita lain, nggak bisa tidurnya karena udah deket sama jatuh tempo. Udah tuh. Wasirta hina idin minal asfiya'il khawasil abidina. Maka kamu akan menjadi, kita balik dah. Maka pada saat ini, jika sudah seperti ini, kamu akan menjadi orang-orang pilihan Allah. Orang-orang khawas yang tergolong ke dalam kelompok abidin. Alladzina wasafahumullahu ta'ala biqaulihi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang Allah menjelaskan tentang sifat mereka dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairati. Mereka itulah orang-orang yang selalu menyegerakan diri dalam berbuat baik. Orang-orang yang selalu semangat dalam berbuat baik. Ya tinggal ukur masing-masing ke diri kita. Ada nggak kita ini yang kalau untuk berbuat baik semangatnya lebih? Ada, Bang Imam. Semangat, Bang Imam. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut.
Wa kanu lana khoshi'in, dan mereka selalu tunduk kepada kami. Wa kunta qad khallafta hadhil aqabatal khatirata bi idnillahi ta'ala wa husni taufiqihi. Dan akhirnya kamu berhasil melalui undakan yang sangat sulit ini dengan izin Allah Ta'ala dan dengan taufiknya yang amat indah. Fakam laka min halawatin wa sofwatin fid dunya. Betapa banyak rasa manis dan kejernihan yang kalian alami selama di dunia. Wa kam laka min dukhrin karimin wa ajrin azimin fil uqba. Dan betapa banyak simpanan yang kalian miliki dan imbalan yang kalian terima di akhirat kelak. Wallahu subhanahu mas'ulun an yumiddaka wa iyana bihusni taufiqihi wa tasdidihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta agar Allah anugerahkan kepada kita semua taufiknya yang indah dan kebenaran darinya. Innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah zat yang maha menyayangi hambanya. Wa ajwadul ajwadin, dan zat yang maha dermawan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dah, kelar dah tuh tingkatan yang kelima. Terusin ini. Kebacaan rangkuman doang itu tadi. Al-aqobatus sadisatu wahiyya aqobatul qawadihi. Undakan yang keenam yaitu undakan cacat-cacat yang terdapat dalam amal perbuatan yang kita kerjakan. Al-qadihul awwalu adamul ikhlasi lillahi ta'ala. Cacat yang pertama yaitu tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Untuk kebanyakan cacat yang kita alami dalam perbuatan yang kita kerjakan itu kagak ikhlas. Itu cacat yang pertama. Apa Mahakam? Thumma alaika ya akhi ayyadakallahu wa iyana bihusni taufiqihi. Kemudian kewajiban atasmu wahai saudara sekalian, semoga Allah memberikan kepada kita semua taufiknya yang indah. Ba'da mastabana lakas sabili. Sabilu ya. Ba'da mastabana lakas sabilu. Setelah menjadi jelas jalan yang harus kamu tempuh. Wastaqoma lakal masiru. Dan sudah lurus perjalanan yang harus kamu lalui. Bitamyizi sa'yika wa siyanatihi amma yufsiduhu wa yudayyi'uhu alaika. Kamu kewajiban memelihara perjalananmu dan menjaganya dari apa saja yang dapat merusaknya dan membuatnya sia-sia. Kita udah terdorong buat mengerjakan perbuatan taat, udah semangat buat ibadah. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga perbuatan kita, jangan sampai apa yang kita kerjakan ujung-ujungnya rusak dan sia-sia. Itu tugas kita selanjutnya. Apa? Or.
lebih sulit. Ya, iya. Jangan sampai kita udah beli pala kakap mahal-mahal, kagak bisa ngolahnya. Gitu. Ujung-ujungnya agak kemakan. Begitu Bang Ipul. Kita udah ibadah capek-capek, siang puasa, malam begadang, tahajud, ngaji, sholat, zikir, segala macam kita kerjain. Tahu-tahu kita masih mengerjakan hal-hal yang dapat merusak ibadah kita. Kan jadinya sia-sia juga. Makanya itu tugas kita selanjutnya. Setelah kita semangat untuk beribadah, tugas kita berikutnya adalah menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Wa innama lazimaka dzalika biiqamatil ikhlasi wa dzikril minnati. Dan sesungguhnya kamu bisa melakukan itu semua, bisa menjaga dan memelihara apa yang kamu kerjakan biiqamatil ikhlasi, dengan selalu menerapkan ikhlas, wa dzikril minnati, dan mengingat anugerah Allah. Kalau kita sudah bisa ikhlas, maka otomatis apa yang kita kerjakan akan terjaga nilainya. Nggak ada cacatnya. Menerapkan ikhlas dan selalu mengingat anugerah Allah. Bahwa apa yang kita kerjakan ini semuanya berkat anugerah dari Allah. Bukan karena kemampuan dan kebisaan kita. Itu maksudnya tuh, dzikril minnah, ke situ arahnya. Mengingat anugerah Allah. Udah, jelas. Ini nggak ada yang mau nambahin pisan apa? Karena sepi banget ini. Orang segini banyaknya. Saat ini tambahin lah. Masih belum juga. Bang Budin kali, Bang Budin. Kok nggak jawaban? Pak Ketua kali. Lah ini saya turun aja ini sendirian. Bang Ipul kali, Bang Ipul. Lah. Ngapa ya? Bang Ajudin kali. Pak Ridwan. Udah jelas itu. Bang Andi kali, Bang Andi. Dah. Temenin apa temenin? Wal ijtinabi an diddihi. Dan kalian bisa menjaga apa yang kalian lakukan dengan menghindari lawanannya. Li amro ini berdasarkan dua alasan. Ahaduhuma lima fi fi'lihi minal faidati. Wa huwa husnul qabuli minallahi ta'ala wa fauzus thawabi alaihi. Alasan yang pertama, kenapa kita harus menerapkan ikhlas, menerapkan keikhlasan dalam apa yang kita kerjakan, lima fi fi'lihi minal faidati. Berdasarkan faedah-faedah yang akan kita dapatkan dalam mengerjakannya. Wa huwa husnul qabuli minallahi ta'ala, yaitu diterimanya amal perbuatan kita oleh Allah Ta'ala, wa fauzus thawabi alaihi, dan imbalan yang besar yang akan Allah berikan kepada kita. Itu alasannya. Kenapa kita harus menerapkan keikhlasan dalam perbuatan kita. Watani lima fi tarkihi min uqubatin wa khotorin. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menerapkan keikhlasan? Karena apa yang akan kita terima dari berbagai macam siksaan dan hal-hal yang membahayakan dalam meninggalkannya. Ketika kita meninggalkan keikhlasan. Fatakunu mardudan zahibat tawabi kullan au ba'don.
Maka jadinya amal perbuatan yang kamu lakukan akan ditolak. Dhahibat tawabi, dan akan hilang pahalanya, kullan au ba'don, baik semuanya ataupun sebagiannya. Karena otomatis begitu kita mengerjakan satu perbuatan taat tidak diiringi dengan keikhlasan, pasti nilai imbalannya, nilai pahalanya akan berkurang. Entah itu berkurang sebagiannya atau emang kagak ada pahalanya pisan. Kullan au ba'dun. Alama ruwiya fil hadithil masyhuri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annallaha subhanahu yaqulu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ana aghnal aghniyai anis syirki man amila amalan fa asyraka fihi ghairi fa nasibi lahu fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Ana aghnal aghniyai anis syirki, aku ini sangat tidak butuh dari perbuatan syirik, dari kemusyrikan. Man amila amalan fa asyraka fihi ghairi fa nasibi lahu. Orang yang mengerjakan satu perbuatan dan dia niatkan perbuatan itu untuk makhluk selain aku, fanasibi lahu, maka tugas-tugasku aku serahkan kepadanya, kepada makhluk yang diniatkan itu. Maka tugas-tugasku aku serahkan kepadanya. Paham Ustaz? Itu Mang paham itu? Yang mana? Kan harusnya ketika kita mengerjakan perbuatan ibadah, Allah memberikan imbalan kepada kita berupa pahala atau hal yang lainnya. Kalau itu kita niatkan buat makhluk selain Allah, maka Allah serahkan tuh. Udah, sono minta pahalanya sama yang lu musyrikin. Kita zikir, kita niatin biar dipuji sama orang. Allah serahin tuh, udah minta pahalanya sama orang-orang yang apa, Bang Hendrik? Iya, suruh minta sama dia. Fanasibi lahu, maka aku serahkan tugasku kepadanya. Gitu sono minta sama dia, gitu. Jangan minta sama gua. Apa gimana? Fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Maka sesungguhnya aku tidak akan menerima amal perbuatan kecuali yang murni dikerjakan untukku. Apa Mor? Udah tuh jelas? Hah? Ikhlas. Apa ikhlas? Ntar ada penjelasannya. Santai-santai, jangan buru-buru. Ini kan masih mukadimah, masih prolog. Wakila. Dan ada juga sebuah keterangan, innallaha ta'ala yaqulu li'abdihi yaumal qiyamati idzal tamasa tawaba amalihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman kepada hambanya pada hari kiamat apabila hambanya itu menagih imbalan pahala amal perbuatannya. Ya Allah, kapan saya dulu di dunia sering sholat? Ya Allah, kapan saya dulu sering puasa?
sering sedekah, sering zikir, pahalanya mana ini? Protes, Bang Hendrik namanya. Protes. Pakai nanyain, pahala saya mana ini ya Allah? Gitu. Ya kalau orang kerja mah kan akhir bulan harus 5 gaji. Nah ini saya udah kerja banyak banget di dunia, kok gajinya kagak? Mana ya Allah ini pahalanya? Nanyain. Abang Arif. Alam yuwassa' laka fil majalisi. Maka Allah menjawab kepada hambanya itu. Bukankah kamu sudah dijadikan tokoh di majlis-majlis? Kan itu niatnya. Zikir biar dihormatin orang. Ngaji biar jadi kiai. Kan begitu. Apa? Tujuannya ke situ. Lah bukannya kamu sudah dijadikan tokoh di majlis-majlis. Kan itu yang kamu pengenin. Alam takunir ro'isa fid dunia. Bukankah kamu sudah jadi pemimpin di dunia? Kan itu yang lu pengenin. Apa Ustaz? Alam yarkhus bay'uka wa syira'uka. Bukankah daganganmu sudah sukses? Banyak untungnya. Alam tukarrom, bukankah kamu sudah dimuliakan oleh masyarakat di sekitarmu? Lah udah jangan pakai nanyain pahalanya, itu udah dikasih semua kepengenannya. Apa Ustaz? Apa Mudin? Pakai nanyain pahalanya. Pahalanya mana nih ya Allah? Gitu. Saya zikir perasaan banyak banget. Lah kapan zikir niatnya biar jadi orang mulia di dunia. Pengen jadi pemimpin. Pengen diangkat. Pengen naik jabatan. Kapan udah dikasih semua di dunia. Jangan pakai nanyain pahalanya di sini mah. Apa Andi? Hadza wa ashbahuhu minal khotori wad dorori. Ini dan hal-hal yang serupa dengannya termasuk kekhawatiran, hal-hal yang sangat mengkhawatirkan dan yang sangat membahayakan. Dan hal-hal yang sangat membahayakan. Udah tuh. Emang enak. Apa Imam? Kata kita mau zikir udah banyak, pahala kita udah banyak banget ini. Lah kapan pengen dapat kerjaan, dikasih kerjaan udah. Apa Ustaz? Pengen dagangan laris, udah dikasih kapan laris dagangannya. Pengen jadi orang yang dihormatin masyarakat, udah kapan. Udah jangan pakai nanyain pahalanya. Ya. Gitu. Apa Haji? Mending kalau masih bawa karung Haji. Emang lenggang pisan ini mah. Apa Ustaz? Qultu aku berkata, wa min khotorir riya'i fadihatani wa musibatani. Dan di antara kekhawatiran-kekhawatiran riya, yaitu 2 keburukan dan 2 musibah. Buat orang-orang yang riya, yang tidak ikhlas, dia akan mendapatkan 2 keburukan dan 2 musibah. Ammal fadihatani, adapun 2 keburukan yang akan dia terima. Fa'ihdahuma fadihatus sirri. Yang pertama yaitu keburukan yang tersembunyi. Keburukan yang tersembunyi. Wahiyal laumu ala ru'usil malaikati. Yaitu cercaan dan hinaan di hadapan para malaikat. Wadhalika lima ruwiya annal malaikata tas'adu bi'amalil abdi mubtahijina.
Fayaqulullahu ta'ala rudduhu ila sijjinin fa innahu lam yuridni bihi. Yang demikian itu berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwasanya malaikat datang menghadap Allah, naik ke langit membawa amal perbuatan seseorang dengan sangat gembira. Girang dia, bawa amal perbuatan Mang Pudin, girang banget. Dipuji-puji, luar biasa Mang Pudin. Amal ibadahnya banyak banget. Mubtahijina. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada para malaikat, rudduhu ila sijjin, lemparin orang itu ke neraka. Malaikatnya lagi bagi-bagiin amal perbuatannya aja, sama Allah selalu lemparin ke neraka. Fa innahu lam yuridni bihi, karena dia mengerjakan amal perbuatannya, lam yuridni bihi, tidak diniatkan karena aku. Karena yang dia inginkan dari perbuatannya itu bukan aku. Yang dipengenin macam-macam. Tadi itu. Pengen jadi orang yang dihormatin. Pengen jadi orang yang punya banyak jamaah. Pengen jadi orang yang dagangannya laris. Pengen jadi orang kaya. Segala macam. Gimana Pak? Lemparin ke neraka. Karena dia mengerjakan amal perbuatannya tidak diniatkan untukku. Fayaftadihu dzalikal amalu wal abdu. Maka perbuatan yang segitu banyaknya dan orang yang mengerjakannya dianggap dicap buruk oleh para malaikat. Genengan. Malaikat lagi banggain aja. Itu keburukan yang tersembunyi. Sampai malaikat nggak tahu bahwa apa yang dia kerjakan buruk. Wataniyatu fadihatul alaniyati. Yang kedua, keburukan yang terang-terangan. Wahia yaumul qiyamati ala ru'usil khalaiqi. Dan itu terjadinya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk. Kalau tadi cuma malaikat doang yang dikasih tahu sama Allah. Ini mah semua makhluk dikasih tahu. Nih liatin nih amal ibadahnya Bang Ipul nih. Ini semuanya dikerjain bukan karena aku semua ini. Contoh Bang Ipul, contoh. Gimana Bang Manta? Terusin Ustaz. Sepi banget ini. Bahas ginian. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal murai yaumal qiyamati yunada bi arba'ati asma'in. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang ria pada hari kiamat nanti akan dipanggil dengan 4 sebutan. Ya kafiru, wahai orang kafir. Ya fajiru, wahai orang yang punya pajero. Apa Ustaz bahasa kitanya? Lacur. Lacur. Bahasa kitanya apa sih lacur? Apes.
wahai orang yang apes. Ya godiru, wahai orang yang ingkar janji. Ya khosiru, wahai orang yang rugi. Dhalla sa'yuka wa batola ajruka. Perjalanan yang kamu lakukan itu sesat. Wa batola ajruka. Dan batallah semua pahalamu. Fala kholaqolaka. Maka tidak ada jatah sedikit pun untukmu pada hari ini. Al yauma iltamisil ajro mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'u. Hari ini silahkan kamu minta imbalan dari orang-orang yang kamu niatkan dari amal perbuatanmu. Ya mukhadi'u, wahai orang yang penuh tipu daya. Hari ini silahkan minta imbalan dari apa yang kamu kerjakan kepada orang-orang yang kamu niatkan dari perbuatanmu. Gih, sono. Apa Bang? Warwiya annahu yunadi munadin yaumal qiyamati yusmi'ul khalaiqo ainal ladina kanu ya'budunan nasa khudu ujurakum mimman kuntum amiltum lahu fa inni la aqbalu amalan khalatahu syai'un. Dan diriwayatkan bahwasanya nanti ada suara pada hari kiamat yang didengar oleh semua makhluk. Suara itu berkata, mana orang-orang yang dulu menyembah manusia, yang dulu selama di dunia menyembah manusia. Khudu ujurakum mimman kuntum amiltum lahu. Silahkan ambil imbalan pahala kalian dari orang-orang yang kalian sembah. Apa Bang Hendrik? Nyembah orang bukannya nyembah sujud di depannya, bukan Bang Hendrik. Bukan. Ya tadi itu, kita mengerjakan amal ibadah, niatnya pengen dipuji orang, pengen dihormatin orang, pengen dimuliakan orang. Itu berarti kita sama saja dengan menyembah manusia. Fa inni la aqbalu amalan khalatahu syai'un. Maka sesungguhnya aku tidak akan menerima perbuatan yang sudah tercemar dengan apapun, dengan sesuatu yang lain. Pokoknya yang Allah terima hanya yang murni dikerjakan karena Allah. Gimana Pak? Biasa ini mah awal-awal ditakut-takutin dulu. Apa Hendrik? Ntar mah lama-kelamaan. Makin parah. Biasa ditakut-takutin dulu. Ntar kalau udah sampai bahasannya baru pada nyengir aja gitu. Udah. Wa ammal musibatani. Adapun dua musibah yang akan diterima oleh orang yang ria. Fa ihdahuma fawatul jannati. Musibah yang pertama yaitu hilangnya surga. Wadhalika marwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
innal jannata takallamat wa qalat ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Sesungguhnya surga berbicara dan dia berkata, saya ini haram bagi semua orang yang pelit dan orang yang ria. Ya, nambah ini. Udahnya ria, pelit lagi ya. Makin jauh pisan dari surga. Apa Budin? Biasanya dijadiin alasan itu sama Bang Sarip. Padahal mah karena kepelitannya. 2000 kan yang penting ikhlas begitu. Padahal pelit begitu. Giliran yang ngasihnya banyak, mura'in, ria, pengen dipuji. Yang ngasihnya dikit alasannya yang penting kan ikhlas. Biar kata 2000 ge begitu. Makanya bakhil wa mura'in, pelit dan ria. Abang Hendrik? Bang Hendrik begitu ya? Yang penting kan ikhlas, biar kata 3 doang kok, begitu. Gitu mah, karena pelitnya, karena malesnya. Wal khobaru yahtamilu maknaya ini. Lah, sudah jam 2. Kita kalau cakap berdehem udah ngeri aja udah bawaannya. Dikit lagi dah. Dan khobar ini mengandung 2 makna. Ahaduhuma, makna yang pertama, anna hadzal bakhila man yabkhulu bi akbahi bukhlin. Bahwa pelit yang dimaksud di sini adalah orang yang pelit dengan sifat pelit yang paling buruk. Orang yang memiliki sifat pelit yang paling buruk. Wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? Atau dalam riwayat hadis lain, Rasul bilang, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jangankan sampai ngeluarin duit. Jangankan sampai ngeluarin tenaga. Tiba ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja kagak mau. Gitu. Saking pelitnya tuh orang. Jangankan sampai sedekah duit. Sampai ngucap solawat aja kagak mau. Saking pelitnya. Ini makna yang pertama. Bahwa pelit yang dimaksud di sini adalah pelit yang terburuk, yaitu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hah? Ya sama aja Bang Haji. Wa hadzal mura'i man yura'i bi akbahi riya'in. Dan yang dimaksud orang yang riya di sini adalah orang yang riya dengan riya yang paling buruk. Wa huwal munafiqul ladzi yura'i bi imanihi wa tauhidihi. Yaitu orang munafik yang riya dengan imannya dan tauhidnya. Agar dia selamat, tidak diperangi oleh Rasulullah, dia ngaku beriman dan bertauhid. Munafik. Itu riya yang paling buruk. Wa fi hadzal qauli tarjiyatun. Dan pada pendapat yang pertama ini terdapat harapan yang besar bagi kita. Karena pelitnya, pelit iman.
riaknya riak iman. Kalau pelitnya duit mah kena semua ini. Abang Heri. Untung pelitnya pelit iman Bang Heri. Kalau pelitnya pelit duit kena semua kita. Ongkos tadi itu kalau sedekah yang penting kan ikhlas, biar kata cuma 2.000 kayak gitu. Apa Bang Haji? Watani lam yantahi anil bukhli warriyai walam yura'i nafsahu. Dan makna yang kedua yaitu orang yang tidak mau meninggalkan sifat pelitnya dan riyaknya. Ngerawatin sifat pelit aja. Sama ngerawatin riya. Walam yura'i nafsahu. Dan tidak menjaga dirinya. Fafihi khotoroni. Maka di dalam hal ini terdapat dua kekhawatiran. Buat orang-orang yang ngerawatin sifat pelitnya dan riyaknya, dia dikhawatirkan akan mendapatkan dua hal ini. Ahaduhuma an yalhaqahu syu'mu dzalika. Yang pertama, bahwa dia akan mendapatkan efek buruk dari sifat pelit dan riyaknya itu. Fayaqa'u fil kufri, sehingga dia terjerumus ke dalam kekufuran. Fatafutuhul jannatu ra'san. Maka dia akan kehilangan surga sama sekali. Tidak ada kemungkinan buat masuk surga. Karena terjerumus ke dalam kekafiran. Wal'iyadu billah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Wal akharu salbul imani. Kekhawatiran yang kedua yang ditakutkan untuk orang-orang yang ngerawatin sifat pelitnya dan riyaknya, salbul imani. Dicabutnya keimanan dari hatinya. Alladzi yastahiqqu bihin naro, yang membuat orang itu berhak masuk ke dalam neraka. Sama aja ya. Na'udzu billahi min sukhtihi wa syadidi ghadabihi. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan kemarahannya yang amat dahsyat. Dah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ustaz Satiri? Enggak? Belum? Majurin kali? Enggak? Bang Arif? Enggak nambahin Bang Arif? Cukup itu? Ntar pertemuan berikutnya baru kita bahas riya itu seperti apa sih? Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.